4 menit selesai. 4 menit membawa jaminan selamat dari siksa kubur. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di satu surah yang menjaminkan kita selamat dari siksa kubur. Seandainya malam itu kita tidur, Allah takdirkan kita mati, tidak bangun lagi, dan begitu melek mata malah kita lihat di hadapan kita munkar nakir, akan Allah selamatkan dari siksa kubur berkatnya baca surat Tabarak Al-Mulk. Boleh enggak kita baca habis salat Isya sebelum tidur? Boleh. Tidak harus di saat mau tidur. Boleh habis Isya, begitu selesai salat sunnah ba'diyah, baca surat Al-Mulk. Boleh enggak kita bagi suratul Mulk? Mungkin habis maghrib sebagian, nanti habis Isya saya lanjut sisanya. Boleh, tak apa-apa. Bagi orang yang lancar baca suratul Mulk, 4 menit selesai. 4 menit membawa jaminan selamat dari siksa kubur. Subhanallah. Mohon maaf Bapak Ibu, banyak kesempatan buat kita tapi sayang sekali sia-sia. Banyak kesempatan. Amalan wallahi mudah, tidak ada yang sulit dalam agama. Tidak ada yang kesusahan dalam agama kita. Tapi yang susah bukan agama, tapi diri kita yang belum bisa istiqomah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib kita kalau kita belum mau merubah diri sendiri. Kalau kita komitmen merubah, tunjukkan kepada Allah yang luar biasa, Allah akan berikan balasan yang luar biasa. Kalau anda bersama Allah biasa-biasa, akan menjadi balasan Allah juga yang biasa-biasa. Tinggal kita milih. Jangan minta sesuatu yang dahsyat. Ya Allah, tunjukkan kepada aku kun fayakun, sedangkan kita belum bersedia untuk menunjukkan kepada Allah yang terbaik. Kalau kita ingin menunjukkan, kita ingin Allah menunjukkan kepada kita yang dahsyat, pertolongan yang dahsyat, jalan keluar yang dahsyat, terangkat musibah dengan cara yang dahsyat, tunjukkanlah kepada Allah ibadah yang dahsyat. Akan Allah tunjukkan kehebatannya dan kekuatannya, dan kun fayakun bagaimana bisa terjadi. Sebenarnya tidak sulit untuk menghafal Al-Quran, tapi sulit adalah mengatur waktu untuk kita. Sayang sekali kita selalu menjadikan Al-Quran itu, insya Allah kalau saya ada waktu saya akan baca Quran. Semestinya sebaliknya, utamakan dalam waktumu Al-Quran. Kalau ada sisa selain Al-Quran, baru kita urus yang lain. Karena sekarang kebalik. Makanya Al-Quran menjadi sesuatu yang belakangan. Kita cadangkan, makanya selalu rezeki kita jadi belakangan. Selalu urusan kita memiliki hambatan. Kenapa? Karena kita sendiri berhambatan-hambatan dalam Al-Quran. Jauh dari Al-Quran. Saya paling nikmat kalau jalan macet. Kenapa saya betah di Jakarta tidak pindah-pindah? Padahal di daerah termasuk daerah ini termasuk luar biasa antusias untuk dakwah. Justru mendorong kita, yuk pindah aja ke sini. Apalagi dapat jodoh di sini, insya Allah pindah. Jadi, kenapa saya tidak pindah ke daerah-daerah? Kenapa bertahan di Jakarta? Karena suka macet. Kenapa kok suka macet? Karena berkesempatan. Karena saya sibuk dakwah dari subuh sampai malam, tidak berkesempatan baca Quran selain di dalam perjalanan. Sampai malam hari pulang ke rumah sudah capek tidur. Kapan saya bisa murajaah? Kapan saya bisa baca Al-Quran di dalam perjalanan? Makanya saya suka macet. Bisa 2 jam, bisa 3 jam. Alhamdulillah bisa khatam 6 sampai 7 juz dalam perjalanan. Makanya saya selalu berdoa, ya Allah mudah-mudahan Indonesia semua macet. Ya biar bisa khatam Quran. Kalau enggak gimana? Malu sama Allah kalau bisa lewat 1 hari. Walaupun beralasan sibuk dakwah, saya tidak mau jadikan dakwah itu alasan. Khalid ibn Walid, Panglima Khalid ibn, pimpinan perang di zaman Rasulullah SAW. Ketika dia wafat, dia memegang Al-Quran, dia menangis. Maafkan hai Al-Quran, saya tidak sempat memberikan waktu cukup karena saya sibuk dalam perang menghadapi musuh Islam.
Apa kira-kira alasan kita? Kalau Khalid bin Walid radhiyallahu an, dia merasa malu walaupun dia beralasan jihad fi sabilillah, dia merasa malu sama Al-Quran karena tidak memberikan waktu yang cukup. Kita mau bilang apa sama Al-Quran? Mohon maaf ya, Quran kita lagi urusan keluarga, urusan sekolah. Khalid bin Walid urusan jihad, dia masih malu sama Al-Quran. La haula wala quwwata. Makanya jamaah sekalian, ayo kita mari atur waktu. Kita kembali memperbaiki waktu kita untuk bersama Al-Quran. Siap? Dalam kesempatan ini, dalam program Safari Dakwah, dan mencetak 1 juta penghafal Al-Quran, dan insyaAllah mewujudkan negara Indonesia menjadi negara Al-Quran. InsyaAllah kita bersama-sama berjuang. Siap? Takbir! 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 Mudah-mudahan semua yang hadir dijadikan oleh Allah Ahlul Quran. Dalam kesempatan ini kami melipatkan semua jamaah untuk bersama-sama, ayo mari kita sama-sama mendukung program 1 juta penghafal Al-Quran. Saya mengajak para ustaz, para teman-teman, para da'i, pesantren-pesantren, rumah tahfiz, di mana pun berada, semua pengusaha, masyarakat, orang awam, semua terlibat sesuai kemampuan. Ada yang dengan tenaganya, ada dengan fikirannya, ada dengan ilmunya, ada dengan wakafnya, ada yang dengan hartanya. Semua ayo mari kita sama-sama terlibat dalam perjuangan ini, supaya besok kita meninggal dunia, Allah salurkan pahala bacaan anak-anak di bawah binaan kita semua bersama, agar disuruh disalurkan pahala di buku amal. Dan insyaAllah perjuangan kita dapat balasan dan pahala di sisi Allah yang tidak terputus pahalanya sampai hari kiamat. Menjadi saksi baik, bergabung bersama Ahlul Quran di dunia, bersama Ahlul Quran insyaAllah di akhirat. Dalam kesempatan ini, alhamdulillah kami membawakan sesuatu kenang-kenangan untuk jamaah, menjadi hadiah. Kita wakafkan buku, wakafkan karpet sajadah Masjidul Haram. Ini karpet sajadah Masjidul Haram kami langsung membawa dari Masjidul Haram dan ada sertifikat. Berarti setiap jamaah membawa ke karpet ini akan mendapatkan sertifikatnya. Ini asli dari bekas Masjidul Haram yang sudah digunakan oleh jutaan umat yang meneteskan air mata, yang berdoa dan bermunajat dan salat. Mudah-mudahan dengan kita mendapatkan sajadah ini atau karpet ini, mudah-mudahan bisa membawa kita ke tanah suci untuk bisa kita haji, dan kita bisa sujud di Masjidul Haram secara langsung atau di Masjid Nabawi, dan bisa kita ziarah Nabi Muhammad SAW. Dan salah satu sesuatu yang sangat kami banggakan adalah mud. Apa itu mud? Yang kami tulis di sini ada uswati. Apa itu uswati? Uswati adalah teladanku. Apa itu mud? 4 kali mud ini adalah zakat fitrah. Jadi di dalam fikih ada istilah mud dan sa'. 4 kali ini namanya sa'. Kalau 1 namanya mud. Silahkan bisa anda buka di dalam buku fikih. Untuk ukuran timbangan zakat fitrah bagi mud di zaman Rasulullah SAW, bukan bagi kilogram. Tapi karena mud ini jarang ada di tengah masyarakat, makanya ada fatwa ulama digantikan dengan kilogram. 2,5 kilo sampai kurang lebih 3 kilogram pengganti. Tapi alhamdulillah dengan adanya mud, saya penerima mud ini dari guru saya, dan ini setiap mud ada ijazah sertifikatnya. Anda bisa bergabung dengan mud Nabawi Nabi Muhammad SAW dalam ijazah itu. Apa maksud daripada mud? Bukan untuk digunakan timbangan atau ukuran zakat fitrah, tapi kita bisa menggunakan buat air wudu, air mandi, buat masakan. Kita bisa ambil beras dan tumbahkan di tempat masakannya, atau ambil sayuran apa saja sebagaimana terbiasa di zaman sahabat Rasulullah SAW. Kata Zaid bin Thabit, kami menggunakan biasanya mud di dalam rumah-rumah kami untuk makan, untuk minum, untuk wudu, untuk mandi, selalu kami gunakan mud karena doa Nabi Muhammad SAW di hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Allahumma barik lana fi muddina wa fi sa'ina. Ya Allah berkahi mud kami, ya Allah berkahi sa' kami. Kata ulama, insyaallah dengan membawa mud ini yang sudah dipakai oleh para sahabat yang meniru Nabi Muhammad SAW dan menjadikan contoh, kita hidupkan sunnah Rasulullah, kita meniru para sahabat Rasulullah SAW, dan juga kita meraih keberkahan dalam rumah kita dengan berkat doa Nabi Muhammad SAW.
apalagi kita dapat ijazah dan sanad yang sertifikatnya urutannya sampai kepada sahabat Rasulullah SAW menggunakan mud Madinah atau mud Nabawi. Dan ini betul-betul sudah diukur dan sudah diijma' oleh ulama Ahlus Sunnah di India dan di Pakistan dan berbagai ulama di Mesir dan di Yaman termasuk di kota Madinah. Mereka sudah habis sekian tahun mempelajari bagaimana bisa mengukur mud yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW dengan panjangnya, lebarnya dan tingginya dan dalamnya dan di luarnya betul-betul sesuai yang ada di dalam sanad yang kami raih daripada guru kami, dan alhamdulillah bisa kami wujudkan di Indonesia pertama kali menggunakan mud Nabawi sebagaimana kata Imam Maliki, mud Madinah untuk membawa keberkahan dalam rumah kita untuk kita gunakan dalam sehari-hari kita. Saya kalau minum air pakai mud, kalau minum baki maudu baki mud, kalau mau mandi pun baki mud. Kenapa? Ingin pertama menghidupkan sunnah Rasul, yang kedua meniru para sahabat Rasul, yang ketiga ingin mendapatkan berkah doa Nabi Muhammad, ya Allah berkahi mud kami. Makanya ini kita bawa dalam safari dakwah. Mohon maaf ini bukan jual beli karena tidak ada di pasar, tapi kami khususkan dalam bergerakan dakwah. Segala orang-orang yang berinfak untuk mendukung program 1 juta penghafal Al-Quran, insyaAllah kami hadiahkan mud ini bersama sertifikatnya. Mudah-mudahan menjadi keluarga besar mud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi amalan ini menjadi sedekah jariah untuk kita bersama dan menjadi syiar kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insyaAllah gerakan kita bisa ditolong oleh Allah dengan terwujud menjadi kenyataan, dan kita bisa bersama-sama seluruh masjid di Indonesia insyaAllah memiliki imam berhafal Al-Quran 30 juz. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat, dan selebihnya saya serahkan kepada panitia.